Lu pasti pernah denger, percuma gaji kecil nggak bakal bisa kaya. Tapi pernah nggak lu lihat orang yang gajinya cuma 3 juta per bulan tapi bisa punya tabungan, bisa nyicil rumah, bisa jalan-jalan tanpa ngutang sana-sini? Sementara di sisi lain ada juga yang gajinya 2-3 kali lipat tapi tiap akhir bulan selalu ngos-ngosan. Nggak pernah bisa nabung apalagi investasi. Itu karena kaya bukan cuma soal angka, tapi soal pola pikir, kebiasaan, dan keputusan kecil yang lu ambil setiap hari. Jadi video ini bukan buat nawarin jalan pintas, bukan juga tips jadi jutawan instan. Tapi gue mau tunjukin, kalau lu bisa ngatur uang 3 juta dengan benar, itu bisa jadi fondasi buat kebebasan finansial jangka panjang. Dan semua itu dimulai dari satu hal, siap? Mari kita sikat. Banyak orang yang hidup dengan mindset bertahan. Yang penting bisa makan. Yang penting cukup buat hidup. Tapi mindset kayak gitu bikin lu terus-terusan ngerasa korban. Ngerasa nggak punya pilihan, padahal kadang masalahnya bukan penghasilan lu yang terlalu kecil, tapi pengeluaran lu yang terlalu sembarangan. Gaji 3 juta bukan akhir dunia. Tapi kalau lu terus berpikir cuma bisa bertahan, ya hidup lu nggak akan pernah benar-benar gerak maju. Coba ubah cara lihatnya. Bukan sekadar uang gua cukup atau enggak, tapi gimana caranya hidup dengan gaya yang sesuai sama kondisi gua sekarang. Itu artinya lu stop ngejar gengsi. Lu berani bilang enggak ke ajakan-ajakan impulsif. Lu sadar bahwa bahagia itu nggak harus mahal. Contoh kecil, bro. Daripada tiap minggu nongkrong demi eksistensi, kenapa nggak lu alihkan jadi momen me time di rumah sambil baca atau belajar skill baru? Daripada jajan kopi 20.000 setiap hari, kenapa nggak bikin sendiri? Bukan soal pelit, tapi soal bijak. Karena orang yang bisa hidup cukup dari 3 juta itu udah selangkah lebih bijak daripada yang punya 10 juta tapi selalu bocor tanpa arah. Dan ini bukan berarti lu harus menyiksa diri, tapi menyadari batas dan ngelola dengan sadar. Justru dari kebiasaan sederhana kayak gini, mental kaya itu mulai terbentuk. Bukan pas gaji naik, tapi pas mindset lu berubah. Kalau gaji lu kecil, itu bukan alasan buat nggak bikin rencana keuangan. Justru sebaliknya, semakin kecil penghasilan, semakin penting perencanaan. Masalahnya banyak orang yang nganggap 3 juta itu ya udah segitu doang, ngapain direncanain. Akhirnya apa? Baru tengah bulan dompet udah sekarat, terus panik, terus ngutang. Padahal uang 3 juta itu bisa banget bertahan 1 bulan asal tahu posnya kemana aja. Bikin pos anggaran itu bukan cuma buat orang yang gajinya besar, justru buat gaji kecil itu kayak pelampung yang nolong lu biar nggak tenggelam. Misalnya, 50% buat kebutuhan pokok, 20% buat transportasi dan pulsa, 10% buat darurat, 10% buat nabung atau investasi, 10% buat self-reward. Angka bisa fleksibel, tapi intinya, lu harus tahu, setiap rupiah itu harus ada tujuannya. Lu jadi punya kontrol, lu jadi tahu batas, dan yang paling penting lu nggak lagi hidup reaktif, karena setiap orang bisa ngabisin uang. Tapi nggak semua orang bisa ngatur alirannya dengan sadar. Lu mau nunggu gaji naik baru mulai ngerencanain? Lah kalau itu nggak kejadian 3 tahun lagi, hidup lu mau kayak apa? Jadi mulai sekarang, atur. Biar kecil, asal jelas. Karena uang kecil yang terarah jauh lebih berguna daripada uang besar yang bocor terus. Ini nih jebakan yang paling sering bikin orang gaji 3 juta kelihatan miskin padahal bukan. Mau kelihatan keren, mau dianggap gaul, mau eksis di Instagram. Akhirnya, beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin, ngopi di tempat mahal, ikut-ikutan nongkrong tiap minggu, padahal isi rekening udah kering. Bro, gaya hidup itu bukan indikator keberhasilan. Banyak banget orang yang kelihatannya kaya, padahal tiap bulan stres bayar cicilan lifestyle. Dan parahnya makin sering lu ikut gaya orang lain, makin kabur arah hidup lu sendiri. Lu jadi lupa prioritas. Lu jadi nyesel pas akhir bulan. Dan lu makin jauh dari tujuan. Kalau lu emang pengen hidup lebih mapan dari gaji kecil, lu harus berani beda. Berani bilang enggak ke tekanan sosial. Berani hidup sesuai jalur lu sendiri. Lu nggak harus beli HP terbaru cuma karena teman-teman udah ganti. Lu nggak harus makan di restoran fancy cuma buat postingan. Yang harus lu lakuin adalah hargai uang kecil yang lu punya. Karena orang yang bisa tahan godaan hari ini, biasanya besok jadi orang yang tahan banting. Gaya hidup itu pilihan. Dan kebebasan finansial nggak bakal datang kalau lu terus ngejar validasi dari luar. Ini prinsip sederhana, tapi banyak orang gagal ngelaksanain. Lu tahu nggak?
Banyak keputusan keuangan yang buruk itu bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak sadar mana yang perlu dan mana yang cuma pengen. Contohnya, gaji 3 juta, uang udah pas-pasan, tapi lihat promo sepatu diskon 30% langsung beli. Padahal sepatu lama masih bagus, dan pas akhir bulan malah bingung uang makan kurang. Masalahnya bukan di sepatu, masalahnya ada di cara mikir. Lu beli karena pengen, bukan karena butuh. Orang yang kaya dari gaji kecil itu bukan yang anti jajan, tapi yang ngerti kapan harus bilang cukup. Karena setiap uang yang keluar itu harus punya nilai. Kalau lu keluarin duit cuma buat memuaskan ego, ya wajar hidup gak pernah maju. Coba ubah pola pikirnya. Bukan gue bisa beli, tapi gue perlu beli gak? Bukan ini lagi murah, tapi ini bakal ngasih manfaat jangka panjang gak? Bukan biar keren, tapi ini bantu gue berkembang gak? Itu cara pikir orang yang hidupnya pelan-pelan naik. Dan itu bisa lu latih mulai dari sekarang. Lu gak harus pelit, tapi lu juga gak bisa asal boros. Keseimbangan itu datang dari kesadaran. Dan kesadaran itu muncul pas lu berani jujur. Apa yang lu beli beneran bikin hidup lebih baik, atau cuma buat nunjukin sesuatu ke orang lain. Banyak orang nganggap kalau investasi itu cuma buat yang gajinya 10 juta ke atas. Padahal, itu cuma mitos yang bikin lu stuck. Lu punya 3 juta per bulan, itu tetap bisa investasi. Gak harus langsung beli saham gede, gak harus beli properti, gak harus ribet. Yang penting, konsisten dan sabar. Lu bisa mulai dari Rp10.000 per minggu di reksadana, atau nyicil emas digital, atau beli buku, ikut kelas online, ningkatin skill. Itu semua bentuk investasi. Dan percaya deh, orang yang terbiasa investasi dari gaji kecil bakal jauh lebih siap waktu penghasilannya naik. Karena dia udah punya mental. Gue sisihin dulu, bukan nunggu sisa. Kebanyakan orang gaji kecil nunggu kaya dulu baru belajar kelola uang. Padahal yang bener itu, lu kelola uang kecil dulu baru bisa jadi kaya. Investasi bukan soal besar kecilnya angka, tapi soal niat, kesadaran, dan kebiasaan. Kalau sekarang lu bisa disiplin investasi walau cuma Rp20.000 per minggu, itu artinya mental lu udah siap kaya. Tinggal tunggu waktu dan konsistensi main. Salah satu hal paling bikin bocor dompet itu simple banget. Gaya hidup ikut-ikutan. Temen nongkrong tiap minggu di kafe mahal, lu ikut. Ada yang beli iPhone baru, lu FOMO. Ada yang traveling, lu jadi merasa kok hidup gua gini-gini aja ya. Padahal yang lu lihat itu cuma permukaan. Lu nggak tahu cicilannya berapa. Lu nggak lihat stresnya tiap akhir bulan. Dan lu nggak lihat gimana cara mereka nutupin rasa kosong di balik gaya hidup itu. Kalau gaji lu 3 juta, lu nggak usah malu hidup sederhana. Justru itu senjata lu. Orang lain bisa kelihatan keren sekarang, tapi lu bisa jadi yang beneran mapan 5-10 tahun ke depan. Kenapa? Karena lu fokus bangun fondasi. Gaya hidup itu bukan kompetisi. Gak ada piala buat yang paling sering flexing. Yang ada malah jadi korban overthinking karena bandingin hidup sendiri sama orang lain. Jadi mulai sekarang, stop ngikutin standar orang lain. Bangun gaya hidup sesuai kemampuan. Dan pelan-pelan lu bakal lihat, hidup tenang itu gak butuh validasi siapa-siapa. Orang sering salah kaprah soal kaya. Dikiranya kaya itu kalau duit banyak, mobil 2, rumah mewah, bisa healing kapan aja. Padahal, kaya yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam dari itu. Kaya itu saat lu punya pilihan. Saat lu gak panik kalau ada keperluan mendadak. Saat lu bisa nolak kerjaan yang gak sesuai value lu. Saat lu hidup dengan tenang, karena gak dikejar-kejar cicilan. Dan semua itu gak harus nunggu gaji gede. Karena kaya itu bukan hasil, tapi pola pikir. Bukan soal penghasilan, tapi pengelolaan. Kalau dari sekarang lu udah belajar hidup di bawah kemampuan, bisa kontrol keinginan, dan ngerti prioritas, lu udah kaya secara mental. Dan itu justru modal terbesar buat naik kelas ke level berikutnya. Gaji kecil bukan kutukan. Yang bikin hidup stuck itu bukan angka di slip gaji, tapi cara kita ngelola dan ngerespons angka itu. Banyak orang gaji besar tapi miskin arah. Tapi banyak juga yang gaji pas-pasan tapi hidupnya makin stabil dan berkembang. Kuncinya ada di mindset, di kebiasaan kecil, dan keberanian buat hidup beda dari mayoritas. Jadi mau gaji lu 3 juta, 2 juta, atau bahkan di bawah itu, lu tetap punya peluang buat jadi kaya, asalkan lu siap buat jalanin prosesnya. Kalau lu butuh bekal lebih dalam buat berkembang, gue saranin banget lu baca e-book gue yang udah gue siapin buat bantu orang-orang kayak lu yang pengen naik level hidupnya bukan cuma dari sisi finansial, tapi juga dari pola pikir, produktivitas, dan arah hidup. Klik link di pin komentar dan gue tunggu lu di perjalanan ini. Lu gak akan nyesel, bro. Ini bukan sekadar bacaan, ini modal buat versi terbaik diri lu. Gue tunggu lu di video selanjutnya.